Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa bangsa Eropa menjelajahi samudra. Penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa bukan hanya sekedar petualangan biasa, melainkan didorong oleh kombinasi faktor ekonomi, agama, dan teknologi. Zaman ini sering disebut sebagai The Age of Discovery atau zaman penjelajahan yang terjadi antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris menjelajahi dunia dan menemukan jalur perdagangan laut yang baru. Ada banyak hal yang memotivasi mereka untuk menjelajahi samudera. Salah satunya adalah untuk menemukan sumber rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan motivasi utama mereka yang pertama, yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Ini adalah semboyan yang paling terkenal yang merangkum alasan mengapa bangsa Eropa pergi ke luar benua. Yang pertama adalah gold, yaitu emas. Ini adalah keinginan untuk mencari kekayaan. Bangsa Eropa sangat membutuhkan emas dan perak sebagai standar mata uang mereka. Selain itu, mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala yang saat itu harganya lebih mahal daripada emas di pasar Eropa. Lalu, yang kedua adalah glory atau kejayaan. Hasrat untuk memperluas wilayah kekuasaan dan meningkatkan gengsi negara atau nasionalisme, serta menemukan wilayah baru yang dianggap sebagai prestasi besar bagi kerajaan-kerajaan Eropa. Lalu yang ketiga adalah gospel, yaitu agama. Ini adalah semangat untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia yang dipicu oleh semangat perang salib dan keinginan untuk menyaingi penyebaran agama lain. Motivasi keduanya adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Ini adalah pemicu utama secara geopolitik, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II menaklukkan Konstantinopel. Mereka menutup jalur perdagangan darat utama antara Asia dan Eropa. Hal ini menyebabkan harga rempah-rempah di Eropa melonjak drastis. Bangsa Eropa terpaksa mencari jalur laut langsung ke sumber rempah-rempah, seperti India dan Kepulauan Nusantara, tanpa melalui perantara perdagangan Arab dan Venesia. Lalu yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa kemajuan teknologi, perjalanan lintas samudra mustahil dilakukan. Beberapa penemuan diciptakan seperti 1. Kompas dan astrolab, yaitu alat navigasi untuk menentukan arah dan posisi berdasarkan bintang. Lalu yang kedua, kapal karavel, yaitu kapal kecil yang lincah dan mampu melawan arus angin. Lalu kartografi, pembuatan peta yang semakin akurat. Dan yang terakhir adalah teori bumi bulat, yaitu keyakinan dari tokoh seperti Nicholas Copernicus bahwa bumi itu bulat, mendorong para pelaut untuk berani berlayar ke arah barat agar bisa sampai ke timur. Motivasi yang keempat adalah semangat reconquista dan penjelajahan. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi atau semangat reconquista untuk membuktikan kebenaran tentang dunia luar, serta kisah perjalanan Marco Polo ke Cina yang menginspirasi banyak pelaut termasuk Christopher Columbus. Penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 hingga ke-17 terjadi karena dorongan kuat dari kebutuhan ekonomi, ambisi, kekuasaan, penyebaran agama, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jatuhnya Konstantinopel semakin memaksa mereka mencari jalur laut baru untuk perdagangan rempah-rempah. Semangat 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel, perkembangan alat navigasi dan kapal, serta pengaruh Renaissance dan kisah-kisah penjelajah sebelumnya, membuat bangsa Eropa berlomba-lomba menemukan wilayah baru dan menguasai rute perdagangan dunia. Sekian penjelasan peta konsep saya, terima kasih.